Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahwa Esyaturida dengan nomor NIM 12110400122 dari kelas Tasawuf Psikoterapi 1D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi yang berjudul Tanda Baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Nah, bayangkan jika sebuah tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan bagi pembaca. Tidak seperti ketika berbicara, lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur non-bahasa lainnya. Bahkan, lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis atau pembaca. Nah, fungsi tanda baca. Fungsi tanda baca yaitu untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif, dan kalimat lain-lain. Nah, di sini saya akan menyebutkan macam-macam tanda baca. Tanda baca terdapat 15 macam. Di antaranya ialah: pertama, tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Dubai. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Contoh, studio tersebut tersedia alat musik berupa gitar, drum, dan bass. Yang ketiga, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, jangan letakkan benda itu di depan saya. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari makin sore, kami belum selesai juga. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, Budi mempunyai 3 teman, Fitri, Dewi, dan Vio. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak kelaparan di negara Afrika. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, titik-titik-titik, lain lubuk, lain ikannya. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contoh, siapa presiden Indonesia saat ini? Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, warga baru itu memiliki KTP, dalam kurung kartu tanda penduduk. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit 2 huruf, kata, dan kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contoh, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai tanda kurung siku dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, tutup jendela sekarang, perintah ayah. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, noken, tanda petik tas khas Papua. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh, nomor .29 garis miring UM garis miring 6 garis miring 2016. Selanjutnya, tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kutemui. Kan sama dengan akan. Selanjutnya, tanda pisah.
Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Baik, sekarang kita telah sampai di penghujung materi tanda baca. Kesimpulannya ialah, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Dan, tanda baca memiliki fungsi ialah untuk menjaga keefektifan komunikasi. Tanda baca terdapat 15 macam, yaitu tanda titik, tanda seru, tanda koma, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda elipsis, tanda tanya, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat, dan tanda pisah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang tanda baca dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.